Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Mungkin rekan-rekan masih ingat ya bagaimana video yang sangat viral perbandingan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan Pramono dan Doel saat meninjau bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pak Presiden Prabowo Subianto langsung dekat dengan rakyat, tidak menggunakan apapun, hanya menggunakan peralatan sederhana yakni sepatu bot biasa saja. Begitu pula dengan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan ada yang menarik ketika Gubernur DKI Jakarta malah memakai helikopter, kemudian Doel juga malah memakai perahu karet yang pada saat itu padahal banjirnya pun tidak terlalu dalam, hanya sebatas lutut orang dewasa atau mata kaki saja rekan-rekan. Intinya tidak terlalu dalam. Maka dari itu kali ini Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengingatkan kepada para kepala daerah untuk selalu menjaga sinergitas, menjalankan program pemerintah pusat, mendukung pemerintah pusat dalam hal ini program yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Sudah berkali-kali ditegaskan oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka bahwa tidak ada program lain selain program Presiden Prabowo Subianto. Lalu kemudian kita melihat bagaimana penolakan atau pembangkangan terkait keikutsertaan kepala daerah PDIP yang ikut retreat rekan-rekan. Mungkin masih ingat ya bagaimana ada surat edaran dari PDI Perjuangan yang ditekan oleh Megawati Soekarno Putri, dan kali ini Mas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang lama diam ternyata mengeluarkan sebuah pidato yang sangat-sangat mencengangkan sekali. Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah menyentil para kepala daerah yang mencoba membangkang kepada pemerintah pusat dan mencontohkan sosok Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang selaras dengan pemerintah pusat terutama masalah lingkungan. Karena Deddy Mulyadi sangat viral videonya pada saat pembongkaran wisata yang memang tidak memenuhi standar izin dari pemerintah, langsung dibongkar, langsung dibabat habis karena memang orientasinya kepada rakyat. Dan kita akan melihat bagaimana berkelasnya pidato Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Pak Menko, para Menteri, Wamen, Kabinet Merah Putih. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin dan seluruh keluarga besar Kadin yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati para tokoh-tokoh dunia usaha, tokoh-tokoh agama, dan Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Ini waktu saya berapa menit ya? Kita persingkat saja. Bapak Ibu yang saya hormati, Kadin ini memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga iklim investasi. Untuk itu, saya berpesan pada Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah pengusaha-pengusaha andal, orang-orang hebat. Saya titip pesan Bapak Ibu semua. Satu, ini saya mohon Bapak Ibu untuk terus fokus pada industri-industri yang padat karya dan berorientasi pada ekspor. Lalu saya juga pesan Bapak Ibu untuk selalu memberdayakan petani, nelayan, dan juga UMKM. Saya juga berpesan Bapak Ibu untuk terus mendukung kemajuan teknologi dan juga yang paling penting mendukung hilirisasi industri. Pak Presiden dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk membahas masalah hilirisasi. Dengan hilirisasi kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan hilirisasi kita bisa keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi
kita juga bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Tapi Bapak Ibu, ini tentunya dalam pelaksanaannya kita harus mengedepankan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga aspek keberlanjutannya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut, ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata. Ini tolong ditampilkan foto-foto yang kemarin ada di Bekasi dan Sukabumi. Bapak Ibu, ini adalah kejadian di beberapa kota dalam beberapa minggu ini. Saya mohon Bapak Ibu sekali lagi, tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan. Kita genjot hilirisasi, tapi juga harus wajib menjaga lingkungan. Kita genjot produksi pertanian, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Ini sekali lagi, gambar-gambar dan foto-foto yang ditampilkan tadi, saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menutup pidato pada sore hari ini akan kita tutup dengan pantun. Ini pantunnya khusus Mas Anin. Ini sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Tadi hampir saja saya kesini naik motor Mas, karena saking macetnya. Tapi alhamdulillah bisa datang sebelum jam 6. Mohon dibantu ya Bapak Ibu ya. Mas Anin punya kucing Persia. Kucingnya lucu dan manja. Bersama Kadin Indonesia, kita majukan ekonomi dan ciptakan lapangan kerja. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf beliau belum bisa hadir pada sore hari ini, dan Bapak Presiden menitipkan salam hangat untuk seluruh keluarga besar Kadin yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hari ini kami mendampingi kegiatan Bapak Wakil Presiden di Provinsi Banten. Pertama, di pagi hari tadi kami meninjau pemeriksaan cek kesehatan gratis ya di Tanara, di Puskesmas Tanara, dan alhamdulillah Pak Wapres memberikan arahan, salah satunya adalah dalam rangka menyukseskan cek kesehatan gratis ini, para camat, para lurah dan kepala daerah harus banyak memberikan edukasi, banyak memberikan informasi kepada masyarakat bahwa cek kesehatan ini sangat diperlukan. Dan kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan dukungan fasilitas dari puskesmas. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tadi menghadiri juga pembangunan Universitas Syekh Nawawi, dan alhamdulillah progresnya sudah bagus, dan tadi juga diberikan arahan untuk sama-sama memberikan dukungan dari Kabupaten Tangerang dan dari Provinsi Banten. Dan terakhir kami hadir di Jalan Tol Serang Panimbang yang alhamdulillah kita berada di Cikulur ya. Kita berada di Cikulur. Tadi kami menyampaikan langsung kepada Bapak Wakil Presiden bahwa tol ini sangat diharapkan oleh kami warga Banten
untuk segera bisa beroperasi sampai dengan Panimbang. Karena pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Lebak maupun Pandeglang punya komitmen untuk memberikan support di daerah-daerah pintu tolnya supaya terjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Dan tadi disampaikan oleh Pak Wapres bahwa insya Allah akan diupayakan ini bisa terus berjalan dan segera bisa diselesaikan. Demikian dari kami Provinsi Banten. Iya, ya sebenarnya tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Gubernur kalau kami mendampingi Bapak Wapres ya kunjungan mulai dari puskesmas tadi. Tapi kalau saya tidak ikut ke puskesmas, saya fokus untuk di Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani di Tanara. Dan progresnya kalau untuk pembangunan di universitas itu sudah 84 dan mudah-mudahan di April ini ya awal April nanti sudah selesai dan bisa dimanfaatkan. Namun tadi saya juga mohon kepada Bapak Gubernur agar kami juga dibantu untuk nanti tanaman-tanaman ya Pak ya supaya tidak terlalu panas yang ada di sana. Dan masjid, kemudian juga rektorat dan juga fakultasnya sudah selesai dan mudah-mudahan nanti bisa dipakai di April kalau bisa juga diresmikan terlebih dahulu. Terus kedua, saya juga di sini mendampingi Bapak Wapres ya terkait dengan pembangunan dari Serang Panimbang ini ya. Ini ada 3 paket dan 3 paketnya ini alhamdulillah tadi yang paket 1 dan 2 itu juga sudah selesai, tapi ada sedikit yang memang perlu diselesaikan untuk masalah tanahnya. Dan yang paket ketiga ini juga sudah 91% dan ada beberapa yang masih juga membutuhkan untuk pembebasan lahannya, tapi pembebasan lahan ini sudah clear dengan Elman ya, dan mudah-mudahan nanti kelanjutannya karena ini sangat diharapkan sekali oleh masyarakat yang ada di Rangkas Bitung ini bisa kita selesaikan dan sesuai target, agak mundur dikit ya, kalau targetnya tadi di awal 2026 mungkin nanti akan sampai 2026 akhir, mohon izin ya Bapak ya, dan mudah-mudahan ini akan membantu dari aktivitas perekonomian dan juga untuk anak muda yang ada di Kabupaten Banten ini. Mungkin kalau secara fungsional nggak Bu untuk mudik ini, untuk tol ini? Kalau untuk fungsional tidak ada, kan ini tidak ada jalur untuk mudik ya. Saya pikir kalau untuk jalur untuk ini masih bisa lah, tapi ini kan banyak kan untuk wisata. Nah, jadi Serang Panimbang ini tujuannya adalah ke Kek di Tanjung Lesung, dan di Tanjung Lesung ini kan sudah banyak sekali pariwisata yang dikembangkan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tol ini nanti pariwisata yang ada di Kek, kemudian di ujung Kulon dan Sumur itu juga bisa berkembang, dan juga untuk daerah-daerah industri ya yang mungkin tadi sudah bisa disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Berarti seksi 2 dan 3 dioperasionalkan bersamaan ya Bu ya? Ya, sementara kita sudah operasionalkan ya 2 dan 3 ya kan. Tapi 2 dan 3 ini tentunya akan lebih optimal bila 3 itu nanti akan diselesaikan. Nah, kita akan menyelesaikan yang tahap 3-nya ini ya. Tapi 2026, tapi doakan mudah-mudahan bisa segera selesai. Ya. Gitu. Kalau misalkan yang terdampak akibat pembangunan jalan tol yang harus dilakukan apa Bu? Ya, kalau sebenarnya kalau ya sebenarnya sih kalau untuk tol ini SDSD juga sudah dibangun semuanya ya kan. Sebenarnya ini tinggal masjid-masjid juga sudah selesai semuanya dibangun akibat pembangunan tol ini ya. Artinya ini sudah kita tindak lanjuti. Nah, ini tinggal kemarin itu masalahnya adalah lahan, tapi lahan tadi barusan dapat info bahwa udah selesai. Kalau lahannya udah selesai berarti nanti kita tinggal konstruksinya. Nah, ini nanti kita tinggal usulkan kembali.